Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba memberikan pembahasan mengenai perhitungan PPh 21 untuk suami dan istri. Di mana suami istri ini melakukan kewajiban perpajakannya masing-masing. Jadi dipisahkan antara hartanya masing-masing. Baik, kita lihat di sini ada Umar bekerja pada perusahaan antara Khatulistiwa Mal dengan penghasilan 12.500.000. Kemudian dia membayar iuran pensiunnya 50.000. Untuk perhitungan PPh 21, Umar dan istrinya menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing. Artinya dipisahkan antara istri dan suami. Diketahui istrinya punya penghasilan per bulan yaitu 8.500.000. Jadi posisinya di sini Tuan Umar dan istrinya itu sama-sama pekerja dan mereka merupakan karyawan tetap. Lalu istrinya membayar iuran pensiun sama sebesar 50.000. Pertanyaannya adalah mereka harus membayar pajak PPh-nya berapa? Informasi yang lain, mereka punya 2 orang anak. Baik, kita lihat yang pertama. Kita akan coba hitung untuk pajak Tuan Umar dan istrinya. Jadi yang pertama, kita masukkan gaji Tuan Umar. Nah, ini 12.500.000 itu gaji Tuan Umar. Nah, yang warna kuning ini. Kemudian kita pun sama buat untuk gaji istrinya, yaitu yang 8.500.000. Nah, ini dia 8.500.000. Kita perkecil sedikit. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Setelah kita hitung atau setelah diketahui gaji per bulannya, selanjutnya kita akan hitung pengurangnya. Pengurangnya yang pertama untuk Tuan Umar itu biaya jabatan dan iuran pensiun. Begitupun untuk istrinya. Untuk Tuan Umar, biaya jabatannya itu 5% dikalikan 12.500.000. Kemudian dapatlah 625.000. Nah, karena biaya jabatan itu maksimal 500.000, maka kita ganti angka ini menjadi 500.000. Karena ini lebih dari 500.000, jadi cukup kita sampai 500.000 saja. Oke, iuran pensiunnya 50.000 sama. Kemudian untuk istrinya sama, posisinya 5%. Ini 5%. Di 11 itu 5% dikalikan dengan 8.500.000. Hasilnya 425.000. Nah, karena di bawah 500.000, maka kita cukup tulis 425.000 saja. Jadi diperbolehkan ketika di bawah 500.000 angka yang didapat yang kita tulis. Kemudian pensiunnya sama 50.000. Nah, untuk Tuan Umar pengurangnya adalah 550.000, sedangkan untuk istrinya adalah 475.000. Sehingga kita dapat penghasilan neto per bulannya untuk Tuan Umar itu ada 11.950.000. Dihasilkan dari 12.500.000 dikurangi 550.000. Sedangkan istrinya itu ada 8.025.000. Dihasilkan dari 8.500.000 dikurangi 475.000. Ini penghasilan neto masing-masing. Penghasilan neto Tuan Umar setahun berarti 11.950.000. Kita kalikan dengan 12. Nah, ini keliru. Kita hapus dahulu. Nah, jadi yang angka 11.950 kita kalikan dengan 12. Nah, ini rumusnya. Sehingga hasilnya adalah 143.400.000. Sedangkan istrinya 8.025.000 kita kalikan dengan 12. Maka hasilnya adalah 96.300.000. Nah, ketika kita mau menggabungkan atau ketika kita ingin mengetahui pajak istri dan Tuan Umar, pada istri dari Tuan Umar dan Tuan Umar itu sendiri, maka kita gabungkan dulu. Gabungkan pendapatan Tuan Umar setahun netonya ditambahkan dengan pendapatan istrinya setahun untuk netonya. Jadi hasilnya yang ini, 239.700.000. Ini pendapatan gabungan untuk Tuan Umar dan istrinya. Kenapa demikian? Karena kita ingin mengetahui pajaknya. Yang walaupun di sini kita akan mencari pajak Tuan Umar dan pajak istrinya. Jadi sama-sama dipisah. Tapi ketika kita mau menghitung, kita gabungkan dahulu. Oke, selanjutnya kita lihat PTKP-nya. PTKP yang pertama adalah PTKP wajib pajak. Di sini Tuan Umar. Kemudian Tuan Umar punya istri, berarti tambahan kawin 4.500.000. Kemudian istrinya kita masukkan di sini 54 juta. Kenapa? Karena istrinya melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Jadi istrinya itu punya NPWP sendiri. Tuan Umar juga punya NPWP sendiri. Kecuali kalau istrinya minta pengajuan untuk penghapusan NPWP, maka di sini tidak dimasukkan. Nah, karena istrinya ingin memisahkan hartanya atau ada
kewajiban melakukan perpajakan sendiri, maka istrinya kita masukkan di sini 54 juta. Kemudian anaknya 2 berarti 9 juta. Maka PTKP-nya untuk mereka berdua adalah 121 juta 500 ribu. Sehingga kita dapatkan PKP mereka berdua adalah 118 juta 200 ribu. Nah, ini PKP mereka berdua. Lalu kita cari pajak mereka berdua dahulu. Caranya berarti 5%. Karena ini level 2, jadi kita gunakan 5% dan 15%. 5% kali 50 juta, itu 2 juta 500. Kemudian 15% dikalikan 68.200. Ini dari mana? Dari 118.200 yang ini dikurangi 50 juta. Maka hasilnya adalah 10 juta 230 ribu. Maka besar pajak mereka berdua selama setahun adalah 12 juta 730 ribu. Nah, ini besar pajak mereka berdua. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui besar pajak Tuan Umar berapa setahun, besar pajak istrinya berapa setahun? Caranya kita buat di sini. Yang pertama adalah penghasilan neto bersihnya. Jadi penghasilan neto Tuan Umar itu adalah ini 143.400. Kita tutup kurung dulu karena di sini pakai Excel. Kemudian kita bagi dengan total penghasilan neto gabungan, yaitu 239.700. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita kalikan dengan besar pajak mereka berdua selama setahun, yaitu 12.730 ribu. Kita enter. Nah, inilah hasil pajak Tuan Umar saja. Untuk istrinya juga sama berarti. Rumusnya, penghasilan neto istrinya yaitu 96.300. Kemudian kita bagi dengan penghasilan gabungan. Penghasilan gabungannya adalah 239.700. Lalu kita kalikan dengan besar pajaknya mereka berdua selama setahun. Nah, maka hasilnya adalah 5 juta. Nah, ini dia pajak masing-masing. Ini untuk Tuan Umar 7 juta sekian, kemudian istrinya 5 juta sekian. Nah, kalau kita mau mencari berapa pajak Tuan Umar per bulan, ya cukup kita bagi angka 7.695.695 rupiah, kita bagi dengan 12. Maka pajaknya selama sebulan 634.641 rupiah. Kalau istrinya berarti sama, kita bagi dengan 12. Oke, hasilnya adalah 426.192,12. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi intinya sekali lagi cukup menggabungkan dahulu pendapatan neto mereka berdua, kemudian setelah itu didapatkan pajak per tahun. Lalu dibagi sesuai dengan porsinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.